Saya akan menjelaskan tentang Vita yang susu bubuk skim rasa original, kolostrum rasa enak, menjaga keseimbangan imun tubuh Anda. Gitu. Ya, siapa sih sekarang yang sudah tidak tahu apa tidak familiar dengan sistem imun tubuh? Nah, sistem imun tubuh ini belakangan ini sangat sering terdengar, gitu. Ini sangat sering dibahas oleh semua orang, oleh semua lini, dari medsos, dari teman-teman sekalian juga. Ini saya ingin menjelaskan kembali, sistem imun atau sistem kekebalan tubuh adalah kemampuan tubuh untuk melawan infeksi, meniadakan kerja toksin, dan faktor lain yang bersifat antigenik dan imunogenik. Begitu. Nah, sistem imunitas tubuh memiliki fungsi, yaitu membantu perbaikan DNA manusia, mencegah infeksi yang disebabkan oleh jamur, bakteri, virus, dan organisme lain, serta menghasilkan antibodi. Nah, ini yang penting nih. Antibodi adalah sejenis protein yang disebut imunoglobulin untuk memerangi serangan bakteri dan virus asing ke dalam tubuh manusia. Begitu. Tugas sistem imun adalah mencari dan merusak invader atau penyerbu ini tadi yang membahayakan tubuh manusia. Begitu. Jadi, sebenarnya kita tidak usah khawatir kalau memiliki sistem imun yang mantap biar tidak terkena penyakit. Begitu. Next. Nah, jadi sebelum saya lanjut, jadi sistem imun itu ada dua kelemahannya, yaitu terlalu lemah dan terlalu kuat. Begitu. Jadi sebenarnya kita tuh harus menjaga kondisi sistem imun agar tetap normal. Ya. Nah, ini adalah jika sistem kekebalan tubuh kita melemah, kemampuan untuk melindungi tubuh juga berkurang, begitu. Jadi, ini, kita mudah terserang penyakit dan infeksi, begitu. Karena sistem pertahanan tubuh lemah, maka kita mudah sakit, begitu. Bayangkan kalau patogen atau penyebab sakit, yaitu bakteri, virus, dan sebagainya tadi yang sudah saya jelaskan, berjumlah lebih banyak dari antibodi, maka dapat dipastikan kita gampang sakit. Jadi misalkan penyerangnya 100 tapi yang melindungi 20, begitu. Jadi kan pasti kalah gitu. Pasti pertahanannya hancur dan kita gampang terkena penyakit. Setelah terkena penyakit, ini ada kasus lain juga. Jika antibodi tersebut atau sistem imun tersebut lemah, kita menjadi sulit sembuh. Kenapa sulit sembuh? Sulit sembuh bisa dikatakan gampang sakit dan antibodi sedikit. Begitu. Maka penyakit infeksi yang diderita tidak mudah sembuh. Seperti yang saya jelaskan tadi. Misalkan penyerangnya 100, yang mendefend cuma 20 gitu. Walaupun misalkan sangat kuat, 20-nya tetap bakal kalah dan tetap sakit. Dan jika terus-menerus seperti itu, maka akan sulit sembuh. Gitu. Apalagi terkena infeksi atau virus atau bakteri dari sekitar kita. Kan sekitar itu juga banyak infeksi, bakteri atau virus. Jadi apalagi di pandemi seperti ini, jadi kita juga harus tetap menjaga melakukan protokol 3M dan tetap mengonsumsi obat-obatan atau suplemen yang menguatkan sistem imun, begitu, biar tidak sulit sembuh. Saya juga pernah ada teman saya yang selalu sakit pilek, begitu. Kalau ditanyain kenapa pilek sudah biasa, kenapa pilek sudah biasa. Nah, itu salah satu ciri-ciri orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, begitu. Jadi seperti memiliki penyakit pilek yang menahun, padahal sebenarnya harusnya tidak, begitu, karena itu tidak normal. Lanjut, yang ketiga, yaitu muncul sel tumor atau kanker. Nah, sel tumor dan kanker bisa didapat dari luar dan dalam tubuh. Jika pertahanan kita lemah, maka sel tumor dan kanker mudah berkembang di tubuh kita. Begitu. Jadi, harusnya tubuh ini terlindungi dari dalam juga, dari luar juga, terlindungi dari sesuatu yang dari luar dan terlindungi dari dalam sendiri, gitu. Jadi kita harus menormalkan sistem imun ini agar kita juga tidak terkena penyakit dari dalam, begitu. Lalu ada gampang stres. Nah, sebenarnya gampang stres ini memiliki kayak double edge gitu. Jadi dia bisa menyebabkan sistem kekebalan tubuh melemah dan sistem kekebalan tubuh yang lemah dapat menyebabkan stres, begitu. Ini jadi sangat tricky masalah stres. Ya, stres merupakan penyebab bolak-balik
terhadap sistem imun. Karena stres dapat melemahkan sistem imun, dan sistem imun yang lemah juga dapat menyebabkan stres. Ini saya garis bawahi sekali lagi. Stres merupakan ketidakmampuan mengatasi ancaman yang dihadapi oleh mental, fisik, psikologis, dan spiritual. Begitu. Stres memberikan dampak total pada individu, yaitu terhadap fisik, psikologis, intelektual, dan fisiologis. Seperti kayak misalkan, aduh, saya merasa stres nih, lalu tahu-tahu menjadi lemas, menjadi pegal linu, gitu. Itu juga salah satunya, itu menyebabkan sistem imun tubuh kita melemah, begitu. Lalu ada berat badan yang tidak normal, kadang terlalu kurus, kadang terlalu gemuk, begitu. Itu juga menyebabkan salah satunya. Next, ini adalah sistem imun yang terlalu kuat juga menyebabkan beberapa masalah, yaitu disebut penyakit autoimun. Sebelum autoimun, saya jelaskan lagi, saya mau menambahkan bahwa fungsi sistem imunitas tubuh atau imunokompetens menurun sesuai umur, gitu di sini. Menurun sesuai umur. Kemampuan imunitas melawan infeksi menurun, termasuk kecepatan respon imun dengan peningkatan usia. Hal ini bukan berarti manusia lebih sering terserang penyakit, tetapi saat kita menginjak usia tua, maka resiko kesakitan meningkat seperti penyakit infeksi, atau kanker, atau kelainan autoimun, atau penyakit kronik lain. Nah, hal ini disebabkan karena penyakit alamiah, perjalanan alamiah penyakit yang berkembang secara lambat dengan gejala-gejala yang tidak terlihat nih, misalkan terus menimbun, lalu beberapa tahun kemudian baru tahu, oh saya tuh sakit ini, gitu. Di samping itu, produksi antibodi tadi, imunoglobulin yang dihasilkan oleh tubuh pada orang tua ini juga berkurang, begitu. Ini jadi juga harus menjadi salah satu pertimbangan untuk menjaga pola hidup sehat, begitu. Next, nah ini ada penyakit. Ada penyakit autoimun yang sudah saya jelaskan tadi, sistem imun yang terlalu kuat itu juga menyebabkan penyakit, disebut penyakit autoimun. Ini juga ada diabetes tipe 1, yaitu ketidakmampuan pankreas untuk memproduksi cukup insulin, sehingga glukosa dalam darah tidak dapat masuk ke dalam sel. Nah, gangguan pada pankreas ini diduga karena proses autoimun, yaitu ketika sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang sel-sel tubuh yang sehat, lalu terjadilah diabetes tipe 1. Nih, diabetes tipe 1 menyebabkan tidak dapat memproduksi insulin dengan sempurna. Begitu, pankreasnya tidak dapat memproduksi insulin dengan sempurna, jadi mudah sakit. Lalu ada rheumatoid arthritis, atau disebut juga rematik, merupakan peradangan kronis pada sendi yang menyebabkan rasa sakit, bengkak, kaku pada persendian seperti otot, ligamen, dan tendon. Nah, radang sendi ini bisa menghancurkan jaringan tersebut yang membatasi aktivitas sehari-hari. Nah, rheumatoid arthritis ini disebut juga rematik. Nah, rematik tersebut disebut juga dengan julukan penyakit orang tua, karena penyakit ini memang lebih sering dialami oleh orang yang berusia lanjut antara 40 sampai 60 tahun, terutama pada wanita, gitu. Lalu ada psoriasis, lalu ada lupus, di mana sistem imun menyerang jaringan dan organ tubuh sendiri, itu lupus. Lalu ini di sini juga ada multiple sclerosis, Addison disease, lalu anemia perniciosa, lalu penyakit celiak. Nah, penyakit celiak ini merupakan penyakit autoimun yang terjadi karena mengonsumsi gluten, begitu. Pada tubuh yang pengidap penyakit celiak, sistem imun akan memberikan reaksi setelah mengonsumsi gluten. Reaksi ini yang bisa merusak lapisan usus halus dan menghambat penyerapan nutrisi. Jadi, sistem imunnya menyerang bagian usus halus. Begitu. Lanjut. Nah, apa yang sebabnya dilakukan sih supaya sistem imun kita tetap seimbang? Ya jelas, yang pertama, seperti tadi yang saya jelaskan, meredam stres. Meredam stres, karena stres itu juga mempengaruhi sistem imun yang menjadi lemah, tapi juga sistem imun yang lemah juga menyebabkan stres. Nah, begitu. Ini ada banyak hal lain yang jika dilakukan, kita tetap akan melakukan hidup yang sehat. Ini seperti mengonsumsi makanan berserat dan mengandung antioksidan, tidak merokok dan mengonsumsi alkohol. Ini semua adalah salah satu kunci sehat dari penyakit apapun, begitu.
konsumsi makan kayak vitamin dan mineral, lalu beristirahat yang cukup, berolahraga teratur, dengan mengonsumsi suplemen gitu. Jika hidup kita sudah baik, pola hidup kita sudah baik, berolahraga, makannya lengkap, gizi seimbang, tapi kita masih sakit, ya mungkin perlu untuk mengonsumsi suplemen gitu. Lanjut. Nah, sekarang hadir Vitayang Susu Bubuk Skim rasa original. Nah, Vitayang Susu Skim Bubuk ini beda dengan Vitayang sebelumnya karena memiliki tambahan inulin, omega 3, DHA, dan EPA, Lactobacillus acidophilus, mineral dan vitamin, lalu fucoidan. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa manfaat dari Vitayang Susu Bubuk Skim rasa original yang terbaru, yaitu mencegah terjadinya penyakit kardiovaskuler. Ini karena ada omega 3 di dalamnya, lalu membantu menyeimbangkan imun tubuh, ini karena fucoidan, lalu membantu melihara kesehatan usus, ini nanti akan saya jelaskan, ini adalah peran dari inulin dan Lactobacillus acidophilus, lalu membantu mengatasi alergi, lalu membantu penglihatan ini gara-gara ada banyak vitamin dan mineral, lalu mengurangi peradangan pada tulang. Lanjut. Nah, ini adalah kelebihan kandungan Vitayang Susu Bubuk Skim rasa original. Di situ tertulis ada inulin, omega 3, dan Lactobacillus acidophilus. Saya ambil yang pertama menjadi omega 3, nanti karena akan ada jembatan antara inulin dan Lactobacillus acidophilus. Omega 3, DHA atau dan EPA mencegah risiko penyakit kardiovaskuler seperti yang sudah kita tahu dan seperti yang sudah sering dijelaskan saat online class sebelumnya, misalkan tentang omega 3, vitamin omega 3. Nah, salah satu kemampuan omega 3 yaitu mencegah risiko penyakit kardiovaskuler. Karena dia juga membantu dalam mengurangi plak-plak di dalam pembuluh darah gitu. Lalu mengurangi risiko kanker dan demensia, menjaga kesehatan indera penglihatan, meredakan inflamasi pada artritis, dan menurunkan risiko depresi gitu. Karena dia juga berperan pada hormon. Oke. Lalu ada inulin. Inulin ini akan berhubungan dengan Lactobacillus acidophilus. Akan saya jelaskan, inulin dapat menggantikan gula dan lemak. Begitu. Inulin bersifat larut dalam air, tetapi tidak dapat dicerna oleh enzim-enzim pencernaan, sehingga mencapai usus besar tanpa mengalami perubahan struktur. Meskipun demikian, inulin dapat mengalami fermentasi akibat aktivitas mikroflora yang terdapat di dalam usus besar, sehingga berimplikasi positif terhadap kesehatan tubuh. Nah, di dalam usus besar, inulin akan membantu tumbuhnya bakteri-bakteri asam laktat seperti Lactobacillus acidophilus dan akan membentuk suatu aktivitas begitu. Lalu aktivitas tersebut dapat menurunkan pH di kolon atau di usus besar, menurunkan sintesa produk bersifat karsinogenik atau penyebab kanker dalam usus dan toksik, serta menurunkan pertumbuhan bakteri jahat begitu. Lalu pertumbuhan keduanya, pertumbuhan Lactobacillus acidophilus yang disebabkan oleh inulin ini akan menyehatkan organ pencernaan, terutama usus besar. Nah, inulin itu menyehatkan sistem pencernaan seperti yang sudah saya sebutkan, lalu baik untuk penderita diabetes karena juga sebagai pengganti gula, begitu. Lalu meningkatkan kesehatan tulang. Untuk Lactobacillus acidophilus ini sebagai imunomodulator, memperkuat lapisan usus, antimikrobia karena dia bakteri baik, lalu antiinflamasi, dan membantu berkembangnya bakteri baik di pencernaan. Lanjut. Nah, ini yang terpenting, yang nggak kalah penting juga dari yang tadi, yaitu fucoidan. Fucoidan ditemukan pada rumput laut seperti alga coklat, Echinoderma, dan rumput-rumput laut lain, dan telah diteliti efeknya sebagai anti kanker. Begitu. Fucoidan sering ditemukan pada dinding sel rumput laut. Fucoidan bermanfaat bagi penderita osteoartritis dan pasien kanker yang menjalani pengobatan kemoterapi. Memiliki sifat sebagai pengencer darah, memberi pengaruh pada sistem imun, dan membantu memelihara kesehatan lambung. Itu juga bisa dibaca di situ, menyeimbangkan sistem imun, mencegah kanker, mengobati penyakit kardiovaskuler karena mengencerkan darah, menghambat peradangan sel, mengurangi efek kemoterapi pada
orang yang mengalami kemoterapi mengalami kanker, lalu membantu mengaktifkan probiotik. Nah, di sini juga ada banyak vitamin dan mineral yang ditambahkan ke dalam susu skim bubuk New Formula, yaitu vitamin A, vitamin B1, B2, niacin, dan seterusnya. Ya, vitamin dan mineral tersebut atau mikronutrien tersebut berperan penting dalam memelihara sistem imun tubuh, terutama vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin B6, dan B12. Mineral yang mengaruhi kekebalan tubuh adalah Zn, zinc, Fe, besi, Cu, asam folat, dan selenium. Nah, ini saya akan menjelaskan beberapa. Vitamin A itu berperan penting dalam imunitas non-spesifik melalui proses pematangan sel-sel T dan merangsang fungsi sel T untuk melawan antigen asing. Jadi dia membantu sistem imun untuk bekerja untuk membelah diri lebih banyak dan membantu mempertahankan tubuh begitu. Lalu kelompok vitamin B terlibat dengan enzim yang buat konstituen sistem imun. Pada penderita anemia, defisiensi vitamin B12 mengalami penurunan sel darah putih dikaitkan dengan fungsi imun begitu. Jadi dia juga membantu sel darah putih agar melawan bakteri-bakteri atau patogen yang masuk ke dalam tubuh begitu. Nah, itu ada asam folat yaitu meningkatkan sistem imun, vitamin C yaitu meningkatkan level interferon dan aktivitas sel imun, meningkatkan aktivitas limfosit dan makrofag. Lalu gabungan atau kombinasi dari vitamin A, C, dan E secara signifikan memperbaiki jumlah dan aktivitas sel imun. Tuh. Dan masih ada banyak lagi. Nah, akhirnya kita akan menjaga keseimbangan dengan mengonsumsi Vita yang susu bubuk skim rasa original dengan dosis pencegahan 1 saset per hari. Dan untuk terapi, yaitu keseimbangan sistem imun tubuh 2 kali 1 saset sehari. Diminum setengah jam sebelum makan atau sebelum tidur. Ini lebih diuntukkan yang terapi atau keseimbangan sistem imun tuh untuk orang tua yang berumur 40 lebih gitu. Karena tadi sudah saya jelaskan antibodinya perkembangan dia di tubuh atau produksinya menurun. Begitu, Bu Yeni, terima kasih.